Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita berhenti pada kisah ada sebagian orang yang Allah kasih ilham bahwa ajalnya sudah semakin dekat, tapi enggak banyaknya, hanya segelintir orang-orang saja yang Allah ilhamkan kepada kejiwaannya bahwa waktu dia sudah dekat, enggak lama lagi, gitu ya. Namun sekali lagi itu tidak semua orang, hanya sebagian orang saja. Dan salah satu contoh kisahnya adalah kisah Imam Abu Hanifah. Yang ini kita berhenti pekan kemarin ya. Kisah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengalami ujian yang cukup berat di akhir-akhir hidup beliau. Sebab Imam Abu Hanifah menolak permintaan khalifah waktu itu untuk menjabat sebagai mufti, sebagai qadhi, sebagai hakim agung, hakim tertinggi, jabatan tertinggi waktu itu. Abu Hanifah menolak. Kemudian selang beberapa waktu diminta lagi oleh khalifah, ditolak lagi. Akhirnya khalifah marah. Ya. Kemudian Abu Hanifah dipenjara. Dipenjara gara-gara menolak jabatan. Unik ya. Di penjara gara-gara nolak jabatan. Di negeri Wakanda setelah menjabat masuk penjara. Ulama-ulama gak mau menjabat malah masuk penjara. Kemudian setelah di penjara dibebaskan lagi. Lalu ditanya lagi, mana Abu Hanifah? Permintaanku agar engkau menjadi qadhi, hakim tinggi. Abu Hanifah lagi-lagi menolak. Penjara lagi, dia begitu seterusnya, hingga khalifah benar-benar marah gitu ya, karena menurut khalifah tidak ada orang yang lebih pantas untuk menjabat itu selain Abu Hanifah. Maka untuk melemahkan prinsipnya Abu Hanifah ini, ya, khalifah kemudian memberikan hukuman. Jadi Abu Hanifah ini dipenjara plus dipekerjakan. Dipekerjakan untuk garap-garap bangunan begitu ya. One day, suatu hari, ketika fisiknya Abu Hanifah bertambah lemah, usianya bertambah sepuh, tatkala dia hendak ngambil batu pondasi begitu ya, tiba-tiba kaki beliau lemes, ya, lemes, dan beliau merasakan ini kayaknya sudah dekat. Karena memang bagian tubuh yang paling awal dicabut bagian ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa adalah bagian kaki. Makanya orang yang mau meninggal itu pasti yang paling dingin adalah kakinya terlebih dahulu, yang awal-awal dingin. Dipegang kakinya, dingin. Nah, ya, orang meninggal itu mau meninggal pasti yang dingin dulu bagian kakinya. Kenapa? Karena memang malaikat pencabut nyawa, malaikul maut, itu mencabut nyawa seorang hamba dimulai dari bagian kaki. Supaya apa? Ya supaya nggak bisa lari. Nah iya toh. Kemudian bagian tubuh yang paling akhir dicabut nyawanya adalah bagian mata. Bagian mata. Makanya orang yang mau meninggal itu matanya rata-rata melek, padahal anggota tubuh yang lain sudah mati. Begitu ya. Kenapa? Apa hikmah? Kenapa yang bagian akhir dicabut adalah bagian mata? Agar setiap orang melihat sendiri proses kematian dirinya. Ya. Nah, tatkala Imam Abu Hanifah merasakan kakinya melemah begitu ya,
lost power kalau bahasanya kita. Abu Hanifah merasakan this is maybe, mungkin ini waktunya. Dan beliau tidak ingin di detik-detik akhir hidup beliau sia-sia. Maka beliau mau berwudu, cuman karena sudah lemah kakinya untuk bergerak, akhirnya beliau terduduk ya, lalu segera bertayamum semampu beliau. Bertayamum, kemudian mengerjakan sholat sunnah ya sambil duduk. Nah, pas sujud itulah beliau wafat ya. Di sujud pertama beliau mengerjakan sholat terakhir beliau, Allah pun mencabut nyawa Al-Imam Abu Hanifah. Namun sekali lagi perlu kita tekankan di sini bahwa sangat sedikit orang-orang yang Allah fahamkan, Allah kasih tanda-tanda bahwa waktu dia sudah dekat. Kebanyakan orang itu tidak tahu. Apalagi menjelang hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi apa? Banyaknya kematian mendadak. Ya. Menjelang hari kiamat mendadak itu banyak, mendadak kaya. Banyak orang yang semakin mendadak kaya, tanda-tanda kiamat ya. Kemudian banyaknya kematian mendadak, juga tanda-tanda min asyratis saah, tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari materi kita pekan sebelumnya, yakni dari surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Allah perintahkan Nabi kita untuk banyak-banyak beristighfar, betul ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak beristighfar, memuji Allah dan bertaubat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya semakin mendekati garis finish, ibarat nopo? Kuda balap ya, kuda pacu. Biasanya putaran pertama kan masih lari tapi lari mode slow gitu ya, jededek. Kayak orang yang lari inilah, lari maraton gitu, lomba lari. Itu ketika awal-awal lari biasa, lari sama-sama peserta-peserta yang lain. Begitu mulai tengah-tengah agak pace-nya dinaikkan, tes. Begitu garis finish mulai terlihat, semua sisa tenaga itu dikerahkan. Ya. Pokoknya nggak ngurus apa-apa, pokoknya wis gaspol. Boh tekan finish nabrak panitia nih, bos yang penting kenceng. Demikian pula dengan kuda pacu, ya, semakin mendekat garis finish akan semakin cepat. Karena apa? Karena garis finishnya sudah terlihat, sudah dekat. Nah, selayaknya kita pun mengambil ibrah dari surat An-Nasr itu begitu. Semakin terasa bagi kita bahwa waktu kita itu udah nggak banyak, harusnya semakin fokus dengan peningkatan kualitas ibadah dan amal. Makin digaspol. Apalagi tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Apa di antara tanda-tandanya? Rambut yang sudah mulai banyak uban atau rontok begitu ya. Kulit yang mulai apa? Keriput. Jalan yang mulai oglek-oglek. Ya, tulang punggung yang mulai istilahnya gerak dikit kecetit ya, mulai melemah secara fisik, mata yang semakin rabun, gigi yang semakin ompong ya. Nah, tanda-tandanya sudah banyak ini pada diri kita, maka harusnya yang digaspol tuh ibadahnya, amalnya, majelis ilmunya. Dia tidak lagi berlomba-lomba dengan anak muda dalam hal perkara dunia. Maka di antara pemandangan yang paling menyedihkan adalah
ketika kita melihat orang-orang yang sudah mendekati episode terakhir dari hidupnya, namun dia justru sibuk berlomba-lomba dengan orang-orang yang masih muda untuk mengejar recehnya dunia. Padahal waktu dia sudah dekat, gak lama lagi. Diriwayatkan dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya Sifatus Safwah, Hilyatul Auliya, ya. Orang-orang saleh itu, para ulama, ketika mereka usia 40 tahun ke atas, maka ambisi mereka kepada dunia itu benar-benar diturunkan. Masalahnya justru di kita usia 40 tahun itu karir sedang nanjak-nanjaknya. Ya. Ulama-ulama dulu begitu menginjak usia 40 tahun, tensi mereka kepada dunia mereka turunkan. Uang normal aja mereka turunkan, apalagi sudah 40 tahun. Sementara kita kebanyakan 40 tahun tuh ya sedang karir sedang set-set gitu ya. Makanya usia 40 tahun orang yang tidak di backup, 40 tahun ini mulai 40 tahun, orang yang tidak di backup dengan ilmu agama yang kokoh, keimanan yang kokoh, di usia seperti inilah paling banyak terjadi apa? Perselingkuhan. Di usia inilah paling banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena itu tadi, duit sedang banyak-banyaknya, karir sedang menanjak, sedang populer-populernya, sedang tenar-tenarnya, ya, sedang mampu-mampunya. Apalagi kalau sudah usia 60 tahun. Di antara petuah para ulama ya, 40 tahun adalah limit umur kalau masih ingin memperbaiki sisa umur. Dan saya Sabtu kemarin genap 40 tahun. Alarm ini. Jadi 40 tahun kata para ulama adalah miniatur. Orang yang 40 tahunnya sudah terbentuk dengan gaya hidup tertentu, maka kurang lebih seterusnya bakal seperti itu. Jadi barang siapa yang ingin melihat, memang tidak mutlak, tapi kebanyakan seperti itu. Orang yang ingin melihat episode terakhir hidup itu bagaimana? Lihatlah ketika dia sudah menginjak usia 40 tahun seperti apa. Lihatlah, jika 40 tahun, usia 40 tahun, dia masih rutin dengan kemaksiatannya, dia terbiasa meninggalkan kewajibannya, maka hampir bisa dipastikan sisa umurnya sampai mati kurang lebih seperti itu. Tidak mutlak tapi mendekati. Maka orang-orang yang 40 tahun ini belum berubah, justru makin liar, makin bermaksiat, makin angkuh, makin pongah, makin sombong, makin menjauh dari kebenaran, makin anti dengan nasihat, maka kurang lebih ujung hidupnya pun seperti itu. Kenapa? 40 ini standar miniatur sisa umur. Maka hati-hati, kita yang sudah kepala 4 plek, sudah ketok palu kepala 4, warning nih. Buat emak-emak 40 tahun, nah, yang masih rutin mengikuti sinetron-sinetron episode 1, 2, season 1 sampai 6, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah 40 tahun, habit itu sulit untuk diubah. Sulit.
Karena ini mengakar, kebentuk. Maka ini perhatian khusus bagi para ibu, ummahat, mak-mak nih. 40 tahun masih doyan nonton TV, sinetronan, sampai berekspresi, ih gemes iki. Itu memang jahat bener ini. Hati-hati. Kurang lebih akhir hidupnya kayak begitu. Demikian juga dengan bapak-bapak nih. Ya. Sudah usia 40 tahun, tapi hobinya masih sekedar nongkrong, gaplean, skakmatan, apa meneh? Skakmatan itu ya catur, gaplean itu ya kartu domino, kemudian kartu joker itu main apa namanya? Remi. Maka hampir bisa dipastikan akhir hidupnya sisa-sisa kayak begitu. Orang yang sudah menginjak usia 40 tahun masih sibuk dengan maksiat-maksiat yang dia kumpulkan sejak masa muda, bahkan makin menjadi-jadi, fana'udzubillah, maka kurang lebih ya sudah, lembaran hidup sisa-sisanya kayak begitu. Jadi 40 tahun adalah miniatur hari tua. Orang yang menginjak usia 40 tahun, ya kegiatan hidupnya lebih suka apa? Duduk-duduk di teras rumah, ngitungin motor sing liwat. Nmax. Scoopy guys. Ya. Sehingga orang yang lewat pun harus munduk-munduk setiap hari. Monggo. Padahal dia tidak ada kepentingan untuk duduk di depan rumahnya, apalagi di pinggir jalan. Lihatlah orang yang sukanya duduk di pinggir jalan, rambut sudah beruban, masa mudanya kan kayak begitu, 40 tahunnya nggak berubah. Kenapa? Karena 40 tahun itu paten dia. Paten, dipaku, dilem. Dan sangat sedikit orang yang bisa berubah, sangat sedikit. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Inilah keajaiban usia 40 tahun. Apalagi kalau sudah 60 tahun. Wah, ini sinten? 60? Niki barisan 60 sedaya niki. Niki 60 sedaya niki. Nah, nek pun 60 niki alarme wis kenceng. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak lagi memberikan uzur keringanan bagi mereka-mereka yang sudah berusia 60 tahun tapi masih rutin bermaksiat. Kenapa? Karena seharusnya kepala 6, bahasa Jawanya apa 60 tahun? Suida, wis cedak ngono lho. Cedak napa? Ya cedak niku. Karena sudah dekat, harusnya semakin mendekat kepada Allah. Kan gitu rumusnya. Ya kan? Semakin dekat dengan ajal, semakin mendekat kepada Allah. Jangan malah diwalik. Ya, maka pujilah Allah banyak-banyak ketika panjenengan usia tuanya semakin tertarik dengan majelis ilmu. Pujilah Allah. Kenapa? Itu hidayah yang mahal itu. Ya, ketika panjenengan di hari tuanya semakin ingin mendekat ke masjid, semakin tertarik dengan majelis ilmu, semakin tertarik dengan ibadah dan amal-amal kebaikan, udah nggak peduli dengan rebutan-rebutan orang tentang perkara dunia. Pujilah Allah akan perkara itu, karena tidak setiap orang dapat. Ya, nggak setiap orang dapat. Sebab ada orang-orang yang
Semakin tua justru semakin stylish. Semakin tua justru semakin ingin bersaing dengan yang muda-muda. Makanya yang bikin mata saya itu perih adalah ketika emak-emak usia sudah hampir 60 tahun. Lemak-lemak badan pun sudah menggelambir. Pakai celana legging corak macan. Sakit mata lihatnya. Jadi corak macannya itu udah melebar kemana-mana gitu loh. Gak ingat umur. Ya. Semakin berumur semakin menjadi sosialita. Semakin bersaing dengan yang muda-muda, subhanallah. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hamba yang sudah dihapuskan dosa masa lalu sekarang akan datang, hamba yang sudah dijamin surga untuknya. Tapi semakin beliau sepuh, semakin beristighfar kepada Allah. Ya, semakin banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat, ya, terkait dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, katanya para sahabat, kalau kami hitung yang kami dengar, Nabi beristighfar minimal sehari 100 kali. Minimal beristighfar sehari 100 kali. Ada beberapa masyayikh, ulama-ulama di Saudi Arabia, yang kalau kita ikut majelisnya, tapi berbahasa Arab tentunya, ya, itu bisa kita hitung tuh, 1 menit itu bisa 5 kali, 3 kali istighfar. Misalnya gini nih, begitulah pelajaran, ya jamaah sekalian, astaghfirullah, lanjut lagi astaghfirullah, ya, rambut sudah memutih, jenggot sudah memutih, semakin banyak beristighfar, ya. Maka musibah besar, ya. Makin rambut putih, makin sibuk ngitung angka. Iya, ada. Ya ada orang lah, ya, nggak usah. Rambut sudah putih, nongkrong di cakruan, ngeslot. Iya. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari musibah yang demikian, ya. Nah, apa contoh-contoh atau bukti-bukti yang menunjukkan Nabi SAW semakin meningkatkan ibadah beliau? Di antaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah bahwa Nabi kita SAW ketika sudah turun idza jaa nasrullahi wal fath, beliau mengganti bacaan ruku' dan sujudnya. Biasanya kan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian yang rukuknya subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, bacaan ruku' dan sujud beliau ganti menjadi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi setelah turun ayat itu, Nabi langsung praktekkan, Nabi langsung mengamalkan. Oh, aku sudah diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka katanya Aisyah, sejak ayat itu turun, Nabi SAW kalau sujud dan ruku, baca doanya diganti menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bukti pertama, atau ini upaya Nabi yang pertama ketika sudah semakin dekat ajal beliau, disuruh Allah beristighfar.
Dan ini menjadi tanda-tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Sudah hafal doa sujud seperti itu? Bapak Ibu sudah hafal? Yang belum hafal segera dicari ya. Minta bantuan anak cucunya, carikan doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Kemudian bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah merasakan ajal beliau semakin dekat dan beliau wujud ke dalam bentuk amalan, yaitu nah ini tentang i'tikaf ya dan khatam Al-Quran. Diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih tentang i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Inni a'takaftul ashral awal altamisu hadhihi lailah." Saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Ya. Ini iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita beriktikaf itu setiap tahun. Udah. Lalu Abdullah ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, dan hadis ini mutawatir berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap tahun, dan di tahun terakhir Ramadan tahun terakhir maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi sebelum-sebelumnya berapa hari? 10 hari. Ramadan terakhir, jadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Nabi haji wada, ya haji wada, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Safar beliau sakit, lalu Rabiul Awal beliau wafat. Nah, Ramadan terakhir itu sebelum haji wada, Nabi itikafnya 20 hari terakhir Ramadan. Nah, berarti ini menjadi sunnah di kalangan para ulama, disunnahkan bagi orang-orang yang sudah menginjak usia 60 tahun. Hendaklah lebih betah berlama-lama di masjid, terutama di Ramadan. Ya. Jadi jangan lagi ketika sudah berumur Ramadan malah sibuk nonton acara-acara artis yang di Ramadan dulu. Kan kalau Ramadan biasanya artis-artis tiba-tiba jadi soleh-solehah semua itu. Ya kan? Nah, jangan lagi seperti itu. Yang muda aja jangan, apalagi kalau sudah tua. Banyak-banyak di masjid. Karena apa? Mudah-mudahan dengan memperbanyak waktu di masjid, wafatnya ketika ibadah di masjid. Wafat di tempat terbaik, sedang mengamalkan amal terbaik bersama orang-orang terbaik. Kan itu yang kita inginkan. Kita wafat dalam keadaan baik, di tempat yang baik, sedang mengamalkan amal baik bersama orang-orang yang baik. Pertanyaan saya, di mana itu kita bisa dapatkan? Ya di masjid, bukan di cakroan. Di masjid. Maka kita para anak yang punya orang tua yang sudah sepuh-sepuh, Ramadan tuh disemangati, jangan malah dipekerjakan. Dimanfaatin orang tuanya. Bu, aku sibuk kerja ya, tolong masak ke buka puasa yo. Allah ya Rabbi, orang tua kita sudah tua. Tugas dia itu tinggal menutupi kekurangan-kekurangan masa lalu dia dengan memperbanyak ibadah di hari tua. Loh, kok malah dikasih tugas-tugas yang bukan tugasnya? Biarkan dia hari tuanya itu dekat dengan masjid.
Ya, makanya saya senang banget ada orang-orang yang pensiunan gitu ya. Ya udahlah, saya dunia udah cukup, udah pensiun, sekarang wayahe ngurus masjid. Dan jangan dituduh yang macam-macam. Dalam arti udah tua aja dekat sama masjid. Bien lah terus maunya gimana? Maunya sama kayak muda dulu, lupa? Kan enggak, kan justru kalau ada orang semakin tua semakin dekat dengan masjid, alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Itu dari i'tikaf. Kemudian dari sisi khatam Qur'annya. Nah, dari sisi khatam Qur'annya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih pula bahwa di tahun-tahun Ramadan sebelumnya Nabi SAW tasmi, tahu enggak? Tasmi itu kayak santri yang ujian setoran hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu namanya tasmi. Tasmi itu diperdengarkan hafalannya. Ramadan tahun sebelumnya Nabi SAW hanya sekali tasmi kepada Jibril, jadi setor hafalan. Ya, kepada Jibril. Namun di Ramadan terakhir beliau tasmi kepada Jibril 2 kali. 2 kali. Padahal Ramadan sebelumnya 1 kali aja setor hafalan dari mulai yang terakhir sampai selesai, begitulah. Tapi di tahun terakhir, Ramadan terakhir itu Nabi tasmi'nya 2 kali. Ini menjadi faedah bagi kita Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Ya, jangan jadikan alasan halah iki wis ora kena tat. Iki ne wis ora nyanda. Anehnya ketika dia beralasan ininya udah nggak nyanda untuk baca Al-Quran, tapi yang ngurusi politik isi nyanda. Aneh. Apalagi kalau sudah ketemu, masing-masing jadi tim analisa politik. Argumen, enggak, ini mesti ada upaya gini. Ini begini. Masya Allah, Pak, panjenengan rambut sudah putih. Kenapa masih menyibukkan diri dengan konspirasi politik? Biarkan mereka cakar-cakaran. Harusnya semakin tua itu gunakan waktu sela untuk belajar Al-Quran. Ya, di antara perkara-perkara yang menyedihkan, jujur aja deh, ya, perkara yang paling menyedihkan adalah ada kesempatan belajar, ada waktu belajar, fasilitas ada, gurunya ada, tapi dia tidak mau belajar dan habis masa tuanya terlewat begitu saja tanpa sempat untuk bisa belajar Al-Quran. Itu fakta paling menyedihkan itu. Sampai tua tidak bisa baca Al-Quran, subhanallah. Kalau dulu alasannya memang akses, ya zaman dulu Ustadz kita zaman penjajahan, oke, fine. Zaman dulu kita sekedar bisa hidup saja sudah syukur, oke. Lah sekarang kan fasilitas sudah ada, masjid AC-nya ada, guru sudah dipanggil, kelas diadakan, kelas belajar Al-Quran, tapi nggak ada tertarik ya sama sekali. Ini gimana ini? Gimana coba? Harus mau bagaimana lagi masjid mengupayakan agar kita yang belum bisa baca Quran ini mau belajar. Coba silakan panjenengan kasih saran kepada masjid. Nah, mengapa? Wah, kami pengen belajar Quran kalau metodenya ini. Silakan, kan metode belajar Quran macam-macam ya. Metode qiraati ada, ya toh? Metode ummi ada, ya enggak? Ya, silakan. Itu kan cuman metode. Yang penting apa? Hasil akhirnya kan sama-sama bisa baca Quran. Jangan lagi cari alasan. Ya, manfaatkan masa tua ya untuk menutupi masa muda yang serba banyak kurang-kurangnya. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun terakhir beliau justru makin 2 kali malah
setor hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril ya, yang mana tahun-tahun sebelumnya cuman 1 kali. Berikutnya, apalagi bukti amalan beliau semakin giat menjelang wafat? Yaitu Nabi memperbanyak meminta doa keteguhan hati. Diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi ada beberapa orang sahabat itu mendatangi rumahnya Ummu Salamah. Mereka bertanya, "Ya Ummu Salamah, ma du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitiki?" Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi di sisa-sisa akhir hidup beliau tatkala beliau berada di rumahmu? Kalau di rumahnya Aisyah tadi apa riwayatnya? Ketika sujud ruku ya kan? Nah, di rumahnya Ummu Salamah riwayat yang berbeda. Ummu Salamah ditanya, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi di rumahmu? Apa jawabnya Ummu Salamah? Yaqulu, Nabi banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati hamba, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, untuk tetap tegar di atas agamamu. Kenapa? Karena beliau sadar betul tidak ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla bagi kita. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita dalam sebuah ayat yang pasti dibaca oleh khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun? Ya tak? Ayat yang pasti dibaca oleh khatib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan sampai ketika kematian itu datang kepada kalian illa wa antum muslimun, melainkan kondisi kalian cuma satu, yaitu sedang berada di puncak-puncak taslim, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita, mengupayakan bagaimana caranya ketika kematian itu datang kita sedang berada di puncak-puncak ketaatan kepada taslim. Masalahnya bagaimana cara mengupayakan itu? Salah satunya adalah semakin banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka ini doa yang harus kita banyak-banyak berpanjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kalau sudah mendekati lembaran-lembaran terakhir. Kenapa? Karena banyak yang justru di episode terakhir tahapan hidupnya malah melenceng. Nauzubillah. Bukan 1-2 kasus, bukan 1-2 kejadian. Orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang baik, orang saleh, taat, ibadullah, namun Allah balikkan hatinya. Dulu dia sebagai pengusung kebenaran, sekarang sebagai pengusung kebatilan. Dulu dia pejuang sunnah, sekarang pejuang penyimpangan. Kenapa bisa terbalik seperti itu? Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Makanya hati manusia, hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Qalbun itu asal katanya apa? Qalaba. Qalaba artinya apa? Sesuatu yang gampang terbolak balik. Makanya kalau kita belajar hukum tajwid ada namanya hukum iqlab. Masih ingat ya belajar tajwid ya, hukum apa? Iqlab. Apa arti iqlab di situ? Membalik. Nah, sama dengan hati. Hati itu disebut dengan qalbun. Kenapa? Karena hati itu mudah terbalik.
Dan Nabi SAW tidak ingin itu terjadi. Padahal beliau sudah dijamin belum? Sudah dijamin. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali Rasulullah SAW yang pertama kali mengetuknya. Bayangkan itu. Lah kita belum pasti juga. Amalnya juga nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Tapi doa yang paling banyak fulus mulus. Doanya semuanya tentang dunia, tentang prestasi anak, tentang pekerjaan anak. Begitu doa tentang akhirat, disisa-sisakan bagian akhir. Subhanallah. Kita harusnya berbanyak minta doa hidayah ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Allah balikkan hatinya di sisa-sisa akhir hidup, ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.